Dan kepada Ibu Juli Feketukicho kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gaby dan juga teman-teman semuanya yang telah hadir sore ini. Mohon maaf saya datang agak terlambat karena kesalahan teknis. Tapi untungnya saya masih tetap bisa bergabung dan saya langsung aja share screen saya. Oke, silahkan buat Kak Vega. Ya, udah bisa lihat screen saya kah sekarang? Masih loading ya, Kak? Masih loading ya? Iya. Iya. Oke, udah muncul nih, Kak. Ya, oke. Sebentar ya, semoga. Oke. Ya, panggil saya Kak Vega aja. Saya adalah Study UK Marketing Officer British Council Indonesia. Tugasnya apa sih? Tugasnya ada biasanya saya memberikan informasi kepada pelajar Indonesia terkait dengan pendidikan di Inggris gitu atau pendidikan di UK. Nah, kita mulai aja. Jadi untuk informasi yang saya bawakan ini salah satunya adalah terkait tentang UK sendiri. Nah, teman-teman teman-teman mungkin ada yang belum tahu UK itu terdiri dari 4 nation ya atau 4 negara yaitu Inggris, Scotland, Wales, dan Northern Ireland atau Irlandia Utara. Di mana teman-teman apabila kuliah atau memilih universitas di salah satu negara ini ya berarti tetap terbilang teman-teman kuliah di UK gitu. Nah, UK juga merupakan salah satu negara demokrasi tertua di dunia, di mana kehidupan di UK sendiri ini sangat inklusif ya, dan juga berbagai banyak kebudayaan, karena memang di sana terdiri dari beragam pendatang, tidak hanya dari originalnya British sendiri, tetapi sekarang sudah banyak pendatang yang sangat diterima. Jadi memang kehidupan di sana sangat inklusif dan open. Inggris atau UK sangat merupakan negara yang sangat toleran ya. Toleransi di sana sangat dijunjung tinggi dan diskriminasi sangat merupakan suatu poin yang sangat-sangat ditentang oleh pemerintah Inggris terkait apapun itu ya, maupun diskriminasi terkait dengan ras, agama ataupun dengan nationality gitu. Sama saja seperti Indonesia sebenarnya karena di sana banyak sekali kebudayaan yang telah tercampur dan kehidupan di sana sangat didukung oleh pemerintah Inggris untuk pelajar Indonesia melaksanakan kehidupan religiusitas, melaksanakan kehidupan kebudayaan juga di dalam kampus atau juga di komunitas-komunitas di luar kampus. Kami pernah melakukan survei juga gitu ya bahwa 20% dari akademik staff yang ada di Inggris ini datang dari luar UK. Jadi memang kalian pun di kampus kalian yang nanti kalian tuju, kalian akan menemukan orang-orang yang sangat beragam, orang-orang yang berasal dari berbagai macam dunia gitu. Nah, ini mungkin salah satu motivasi dari pelajar Indonesia juga ya, banyak mereka yang mau belajar di Inggris selain dari memang standar edukasinya yang tinggi, tetapi di sana juga banyak kalian bisa mendapatkan pengalaman berbudaya, yang saya bilang ini adalah cultural experience atau juga pengalaman-pengalaman di luar akademik yang kalian bisa dapatkan di sana. Contohnya ya kalian tahu kan di sana ada museumnya Harry Potter, kalian bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Inggris, museumnya gede-gede dan bagus-bagus banget, library-nya juga gede-gede dan bagus banget. Kalau yang suka arts, nah ini yang suka musik juga banyak sekali festival-festival luar negeri atau festival-festival skala internasional ya, seperti Glastonbury Festival, kemudian pertunjukan opera, pertunjukan musikal, itu nilai plusnya kalau kuliah di Inggris seperti itu kalian bisa apa namanya
datang ke acara-acara tersebut yang memang tentunya tidak ada di Indonesia gitu. Itu menjadi salah satu motivasi buat pelajar-pelajar Indonesia juga gitu. Selain itu juga kalau buat anak-anak cowok nih yang suka bola gitu ya atau Premier League, ini juga salah satu motivasi mereka loh untuk aduh punya angan-angan pengen nonton Premier League langsung di stadion ya di sana lah ya, entah di Manchester lah, entah di Liverpool lah, entah di Chelsea. Ini juga menjadi salah satu daya tarik pelajar Indonesia untuk mendapatkan pengalaman di luar akademik ya, apalagi ada yang suka tenis, kalian bisa nonton langsung Wimbledon di sana, walaupun memang harga tiketnya mahal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa menikmati acara tersebut langsung, menikmati euforianya langsung di Inggris gitu. Ada beberapa testimonial ya atau pengalaman dari alumni-alumni pelajar Indonesia yang mereka punya kesempatan untuk ibaratnya kayak part time di Old Trafford, terus misalnya jadi volunteer atau part time di beberapa acara olahraga bergengsi di sana, walaupun dingin-dingin, walaupun misalnya lagi summer panas banget, tapi mereka punya pengalaman ini yang bisa mereka ceritakan kembali ketika mereka ke Indonesia gitu. Nah, gimana sih gambaran kehidupan di Inggris sendiri? Banyak yang bertanya sama saya juga kan soal berapa sih Kak estimasi living cost di sana gitu. Nah, yang saya akan mungkin sedikit gambaran tentang living cost yang ada di UK itu, memang UK biaya hidup tinggal di UK itu sangat kompetitif ya. Apabila kalian bandingkan dengan Amerika, Australia atau negara-negara lainnya, sebenarnya beda-beda tipis, nggak jauh-jauh banget gitu. Dan sangat kompetitif dan mungkin bisa dikatakan ada beberapa tuition fee yang di Inggris lebih murah dibandingkan dengan negara lain gitu. Untuk biaya hidup sendiri ini diperkirakan kalian bisa menghabiskan biaya 800 pound hingga 1.300 pound per bulan. Itu sudah mencakup biaya akomodasi atau rent, kemudian bayar bills yang lain seperti utility bills atau mungkin yang lain ya, dan juga makanan dan living cost lainnya. Kalau untuk mobile phone contract sendiri di sana kurang lebih 10 pounds per month. Enaknya jadi pelajar itu di sana banyak diskonnya gitu, diskon untuk transportation, diskon untuk mobile phone contract. Kalau di sini kan biasanya kan kalian ya sama aja ya, kalau di sana tuh untuk pelajar suka ada diskon-diskon tertentu, apalagi untuk kalau yang suka olahraga mau coba gym membership itu kadang fasilitas di kampus yang kalian bisa nikmati secara gratis atau mungkin biayanya setengah dari membership gym publik lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya living cost di UK itu sebenarnya gampang ya cara mendiferensiasikannya. London itu adalah kota termahal di Inggris dan di luar London itu lebih murah atau bahkan ada yang murah banget gitu kalau misalnya di pedalaman ya. Karena apa? Ya memang karena ya sama aja kayak di Indonesia, London itu Jakarta, kita selalu mengiranya gini, London itu sister city-nya Jakarta, Manchester itu sister city-nya Surabaya. Karena kita pun juga berusaha untuk mengconnect ya antara kota-kota di Indonesia bekerja sama secara diplomatik dengan beberapa kota yang ada di Inggris gitu. Nah, itu sih caranya. Jadi teman-teman yang udah punya angan-angan atau mimpi, oh gue pengen kuliah di universitas yang gue pengen, ternyata adanya di London gitu, benar-benar di kota London. Jadi kalian sudah harus mempersiapkannya dari sekarang, either itu lewat jalur scholarship kah, atau misalnya jalur pribadi kah, kalian harus sadar bahwa biaya hidup yang akan dimanfaatkan yang lebih mahal daripada kota lainnya gitu. Sembari kalian sekolah di Inggris, tentunya ada banyak benefit lain yang bisa kalian nikmati ya. Contohnya kalian bisa mengeksplor
negara-negara tetangga gitu ya. Negara tetangganya yang pasti terdekat benua Eropa. Nah, benua Eropa itu kalian bisa eh, ibaratnya kayak kita mau ke Bali atau misalnya kalian bisa tempuh dengan jalur darat itu bisa kalian lakukan. Jangan lupa untuk menyempatkan waktu. Saya selalu bilang juga ini pesan juga untuk teman-teman yang memang sudah berangan-angan ingin kuliah di Inggris. Jangan lupa waktu untuk having fun ya. Karena ketika kamu sekolah di sana banyak pelajaran yang bisa kalian ambil di luar kampus gitu loh, entah dengan teman-teman dari negara sendiri atau negara lain, perluas networknya. Nah, kalian bisa mengeksplor benua Eropa, kalian bisa ibaratnya liburan ke negara lain itu dengan mudah gitu, karena di sana kalian bisa menggunakan jalur darat, ya jalur udara dan juga laut dengan bahkan dengan biaya yang cukup murah, bisa di bawah ya less than 10 pounds loh, apabila kalian book in advance dan ini memang benar gitu. Saya dengar cerita juga dari UK alumni, ya mereka misalnya kalau lagi ada waktu dan biaya mereka spend time ke Paris, mereka jalan-jalan ke misalnya ke negara lain itu dengan uh, biaya pesawat yang mungkin lebih murah dari Jakarta ke Bali. Gitu. Makanya kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk sekolah di Inggris itu gambarannya seperti apa sih? Di UK sendiri teman-teman harus tahu bahwa kehidupan di sana tuh unik ya. Banyak sekali memang anak Indonesia juga yang mengalami culture shock atau kaget budaya gitu, karena di sana kan tiba-tiba ketemunya orang-orangnya unik juga, kemudian kehidupannya yang open, inklusif, tapi sangat welcoming dan warm, orang-orang Inggrisnya sendiri. Mereka di sana sangat menjunjung tinggi apa ya perbedaan dan juga menghormati satu sama lain gitu. Eh, Perlu teman-teman tahu bahwa di sana itu banyak sekali universitas ya. Tidak hanya Russell Group yang kalian dengar itu kan cuma Oxford, Cambridge gitu-gitu aja. Enggak gitu. Memang yang kalian tahu kan memang ya dua dari top 3 universities in the world itu adanya di UK. Betul. Kemudian di Inggris sendiri ada 4 universitas yang masuk ke dalam kategori top 10. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kita mempunyai lebih dari 26 universitas dan colleges yang masuk ke dalam 200 best universities in the world gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengeksplor lagi gitu, dan dengan standar pendidikan yang sama kalian pun bisa merasakan experience yang sama di universitas yang ada di Inggris. Lulusan Inggris pun juga dicari ya maksudnya di seluruh dunia gitu, tidak hanya di Indonesia. Ketika kalian lulus, banyak sekali pelajar Indonesia yang aduh sekitar 2 minggu atau 3 minggu bisa 3 bulan mereka sebelum pulang mereka apply untuk kerjaan di Indonesia, belum nyampe di Indonesia mereka udah dapat kerja gitu. Jadi memang lulusan di Inggris itu terkenal juga banyak apa ya mudah untuk mencari kerja di hometown mereka, dan apa ya mereka merasa bahwa karena lulusan Inggris itu mereka menjadi cepat mempunyai jenjang karir juga, dan dibandingkan dengan lulusan lain mereka cukup kompetitif gitu loh di dalam bidang mereka masing-masing. Ini ada info baru, ini good news untuk pelajar internasional tidak hanya Indonesia. Per 1 Juli kemarin di 2021 pemerintah Inggris telah menetapkan aturan baru di mana international students yang telah menyelesaikan program undergraduate atau S1 dan program S2 atau master itu bisa memperpanjang visa mereka untuk maksimum 2 tahun. Nah, maksimum 2 tahun ini mereka bisa
mencari kerja atau bekerja. Tentunya ada visa yang harus di-apply lagi di sana, namanya ini New Graduate Route ya. Nah, jadi ini kabar baik kalau teman-teman mau startnya tahun depan ini sudah berlaku, teman-teman bisa mencari kerja atau bekerja di Inggris gitu. Nanti gimana Kak kalau udah 2 tahun? Kalau misalnya untung teman-teman dapat kerja, kemudian ada perusahaan yang bisa mengcover kalian untuk stay di sana lebih, ya kalian bisa mengganti kembali visa kalian menjadi visa bekerja gitu. Kalau tidak ada atau kalian pengen pulang lagi ya 2 tahun itu maksimum, kalian harus kembali ke Indonesia. Kemudian saya langsung aja masuk ke hal ini ya yang teman-teman tahu, Inggris merupakan salah satu negara yang sangat dipercayai di dalam bidang inovasi, sains dan juga penelitiannya atau research gitu. Di mana memang banyak penemuan-penemuan dan ahli-ahli yang belajar di Inggris untuk mengembangkan berbagai inovasi dunia ya. Dan kami tercatat memang Inggris merupakan nomor ranking 1 untuk impact dalam penelitian scientific research terutama di bidang sains gitu. Ya yang teman-teman tahu juga kan bahwa kita patut bangga bahwa ada 2 pelajar Indonesia yang masuk ke dalam tim untuk menemukan vaksin AstraZeneca dan salah satunya ini adalah pengembangan atau inovasi dari universitas gabungan-gabungan peneliti dari berbagai universitas di Inggris. Untuk studi options ini seperti yang saya tadi bilang banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman ambil di Inggris. Kita mempunyai lebih dari 400 universitas dan juga higher education institution yang kalian bisa pilih gitu ya di berbagai kota, mau yang kalian urban ataupun suburban atau mungkin kalian yang mau agak-agak berbau country village itu juga bisa gitu. Kalian tentunya harus bisa mengeksplor kembali semua pilihan-pilihan itu. Karena di sini mungkin yang datang lebih banyak anak SMA, jadi saya langsung aja gimana sih cara memilih jurusan yang tepat buat kalian. Tentunya kalian udah harus tahu ya dari sekarang kalian mau belajar apa. Itu dulu yang yang paling dasar. Mau ngambil apa sih jurusannya, mau belajar apa jurusannya. Kalau udah kalian tahu jurusannya apa, baru kalian bisa cari universitasnya di mana gitu loh yang ada jurusan yang kalian pilih gitu. Di Inggris tuh kita mempunyai lebih dari 50.000 jurusan ya yang bisa kalian pilih gitu. Tentu kalau untuk sarjana S1 di Inggris kuliahnya itu 3 sampai kurang lebih 4 tahun. Sama aja kayak di Indonesia. Dan itu ada yang programnya part-time dan juga full-time. Tapi untuk orang Indonesia biasanya pelajar Indonesia ngambilnya yang full-time. Kalau part-time nanti kalian lama lagi lulusnya. Nah ini yang saya bilang caranya gimana sih Kak? Coba cek explore UCAS ya. UCAS kita bilangnya UCAS, the University and Colleges Admission Service. UCAS ini adalah portal satu-satunya aplikasi di mana kalian yang mau S1 di Inggris harus mendaftar atau meregistrasi melalui UCAS portal ini ya. Caranya gimana? Caranya saya langsung masuk aja. Oke. Ya, register ke www.ucas.com dan kalian bisa membuat pilihan atau kalian bisa mengisi pilihan hingga 5 pilihan gitu. Batasnya cuma 5. Kalau saya bilang isi 5-5-nya gitu, walaupun kalian udah pede tapi jangan
terlalu pede juga gitu. Banyak sekali kejadian yang walaupun mereka secara akademik mampu, mereka cuman isi 2 atau 3, tapi tiga-tiganya ada yang gak keterima atau malah satu yang keterima doang. Ketika kalian sudah melakukan mengisi atau register lewat ucas.com, kalian akan dihubungi oleh universitas yang kalian tuju apabila kalian sudah diterima gitu. Deadline-nya, apabila teman-teman ada yang mau kuliah di Oxford atau Cambridge untuk tahun depan, cek kembali jurusan yang kalian pilih karena biasanya mereka tutup lebih cepat di bulan Oktober. Ya, Oxford, Cambridge, atau yang di bidang medicine, veterinary medicine, science, dan juga dentistry. Untuk jurusan lain, itu close-nya atau deadline-nya di tanggal 15 Januari tahun depan, di tahun 2022. Tapi teman-teman harus ingat, jangan jangan kelamaan apply-nya, lebih cepat lebih baik. Cek sekarang, persiapkan juga dokumen-dokumennya gitu. Jurusan lain kalau yang seperti art, desain ya, kalau kalian yang suka seni gitu ya, desain atau musik itu biasanya juga mungkin ada yang deadline-nya lebih lama, ada juga yang menyamakan UCAS di 15 Januari gitu. Nah, setelah kalian sudah register ke UCAS, dapat informasi ke UCAS dari universitas, sudah dapat letter of acceptance, barulah kalian boleh atau baru bisa apply untuk visa. Visa yang digunakan sekarang namanya adalah student visa. Student visa sendiri harganya untuk sekarang ya sekitar 348 pounds gitu, atau dirupiahkan mungkin sekarang sekitar 5 atau 6 juta ya, kurang lebih sekitar segitulah biayanya gitu. Nah, kalau belum ada acceptance letters atau CAS, kalian belum bisa apply untuk visa gitu. Ketika kalian mendapatkan status student visa, nah kalian bisa yang namanya melakukan part-time di Inggris contohnya, atau juga bisa melakukan travel ke beberapa negara yang ingin kalian tuju gitu. Lanjut ke kualifikasi bahasa Inggris, memang yang digunakan di Inggris itu biasanya adalah IELTS ya. Semua universitas di UK majority itu menggunakan IELTS sebagai patokan qualification English language gitu. Biasanya kalau untuk S1 minimum itu IELTS-nya rata-rata 6,5 kalau untuk mau masuk ke universitas yang dituju, atau bisa aja tergantung dari universitas atau jurusannya, ada yang membutuhkan 7,5 gitu. Karena pandemi ini banyak IELTS center yang tutup dan maksudnya bukanya juga terbatas. Teman-teman universitas memberikan fleksibilitas. Kalian bisa menggunakan tes lain seperti Duolingo, TOEFL, atau Pearson gitu. Kalian harus cek kembali ke universitas masing-masing yang kalian tuju. Nah, ini lanjut lagi yang seperti saya bilang, kalau udah dapat student visa, kalian tercatat sebagai international students di Inggris. Apabila kalian berumur lebih dari 16 tahun dan mempunyai izin untuk bekerja, ya, visanya, kalian mendapatkan memang ini sudah menjadi hak kalian bahwa kalian boleh bekerja di Inggris ya, maksimum 20 jam per minggu ya, tidak boleh lebih dari 20 jam per minggu gitu. Dan ini kalian bisa manfaatkan ya sebagai survival kit untuk menambah kehidupan kalian di sana, karena memang banyak sekali yang ya dibayar juga gitu per jam untuk part-time-nya. Jadi silahkan kalian, banyak sekali yang bertanya sama saya, boleh, tentunya boleh sambil bekerja. Tergantung kalian juga memanage waktu kalian, jangan tinggalin belajar juga.
Studying in the UK during COVID-19 seperti apa? Sekarang itu Indonesia masuk ke dalam red list country ya, sampai detik ini belum ada perubahan dari pemerintah Inggris. Untuk red list country, sementara yang hanya boleh masuk adalah pengunjung yang mempunyai izin tinggal, termasuk student visa ya. Pemerintah Inggris sejauh ini tidak pernah menutup bordernya, hanya memang ada beberapa restriction yang dipilih oleh yang dilakukan oleh pemerintah Inggris sendiri. Nah, untuk informasi masing-masing emergency restriction yang dilakukan di negara masing-masing, kalian bisa cek langsung ke situs website .gov.uk, .scot, atau .wales, atau nedirect.gov.uk. Jadi mereka masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda-beda gitu. Atau bisa follow IG-nya PPI UK atau Indonesian in London atau UK in Indonesia. Follow aja untuk update-nya. Kemudian belajar di Inggris di masa pandemi ini tentunya kita melakukan blended learning ya, sama aja kayak di Indonesia. Tapi di Inggris sudah banyak yang buka universitasnya, walaupun dibuka dengan kapasitas yang terbatas, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga menerapkan blended learning. Tapi mereka sudah melakukan face-to-face di sana di small group aja gitu. Kemudian saya langsung masuk ke health and well-being untuk menyambung yang tadi, slide yang baru tadi. Health and well-being international student atau pelajar di sana itu merupakan top priority ya untuk pemerintah dan juga universitas. Jadi ketika kalian di sini kan dibilang ada NHS atau UK National Health Service. Nah, ketika kalian apply visa, kalian nanti akan disuruh bayar Immigration Health Surcharge atau IHS. IHS ini ibaratnya kalian membayar asuransi selama kalian hidup di sana untuk 3-4 tahun. Nah, itu ibaratnya kalian punya BPJS-nya gitu, seperti di Indonesia. Nah, kalian bisa memanfaatkan service ini untuk seperti konsultasi dengan dokter, dengan psikolog, kemudian apabila kalian mempunyai minor accident, kalian bisa langsung menggunakan service ini, dan juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk eye test, dental care. Tentunya kalian harus cek kembali ke NHS-nya, dan juga ke dokter ya, harus konsultasi dulu ke dokter. Terakhir dari saya, UK ini merupakan negara yang aman untuk pelajar Indonesia ya. 90% pelajar internasional menyatakan bahwa mereka sangat senang belajar di Inggris karena selain akademik standar yang tinggi, mereka memanfaatkan waktu dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang belum mereka dapatkan di tempat lain gitu. Selain networking dan standar akademik yang tinggi, mereka berasa tinggal di rumah lah. It's like a second home for them gitu. Dan di sana banyak komunitas yang bisa kalian ikuti ya, tidak hanya komunitas orang Indonesia aja, tapi juga komunitas-komunitas lain yang bisa kalian ikuti gitu kegiatannya. Di sana aman, untuk security-nya juga sangat fast response, jadi teman-teman silahkan kalau mempunyai impian, teman-teman bisa langsung rencanakan dari sekarang untuk belajar di Inggris. Dan semua informasi yang telah saya berikan itu ada di website kami, Study UK, study-uk.britishcouncil.org. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin nanti kita bisa langsung, kalau mau ada yang tanya-tanya, silahkan, jangan malu. Saya harap ini bisa jadi
sesi interaktif untuk teman-teman tahu lebih dalam soal pendidikan di Inggris seperti gimana. Nggak usah malu. Saya serahkan kepada Mbak Gebi. Terima kasih Mbak Gebi. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya ya Ibu Vega, Kak Vega. Nah, dari presentasi ini ya banyak banget insight yang bisa kita dapetin ya teman-teman. Pertama tentang apa sih, gimana sih keadaan negara UK sendiri, kayak yang tadi udah disampaikan ya, ada kehidupan yang inklusif, banyak budaya, terus toleransi yang tinggi, diskriminasinya juga nggak parah banget, dan 20% pengajar di UK ini datang dari luar UK juga nih teman-teman, jadi orangnya tuh sangat beragam. Nah, selain itu ya tadi ada hal yang bisa aku dapat nih, salah satunya tuh motivasi pelajar Indo. Buat belajar di UK ya, Kak Vega, itu mereka mencari pengalaman, tapi nggak cuma pengalaman akademik doang nih teman-teman, kayak kalian bisa loh cari pengalaman di luar akademik melalui apa kayak tadi festivalnya itu Glastonbury Fest, opera juga, permainan opera juga banyak banget di sana. Terus buat nih buat cowok-cowok nih yang suka bola bisa banget nonton Premier League langsung kan di UK, kayak kapan lagi gitu ya teman-teman. Terus selain itu ada banyak acara yang bisa kita nikmatin langsung, nggak cuma Premier League juga nih. Mungkin ya siapa tahu One Direction comeback, terus yang cewek-cewek nih bisa banget itu nonton konser One Direction kan ya. Terus Banget banget. Itu sebenarnya itu yang mungkin di Indonesia mahal, tapi di sana justru pertunjukan kayak gitu bisa aja terjangkau gitu. Itu sih yang ini ya, yang sangat menggoda ya. itu ya teman-teman, diingat loh kata-kata dari Kak Vega, kalau nonton di Jakarta aja mahal banget ya, kalian bisa ke Inggris terus malah lebih terjangkau gitu biayanya, kapan lagi kan teman-teman bisa nonton langsung idola kalian di sana. Terus selain itu ada living cost juga yang tadi udah dipaparin sama Kak Vega, itu sekitar 800 pound sampai 900 pounds. Itu udah termasuk biaya harga sewa dan juga makanan ya teman-teman. Untuk mobile-nya sendiri 10 pounds per bulan. Nah, buat teman-teman nih nggak usah takut dan ragu buat study abroad to UK ya teman-teman, karena banyak banget diskon yang bisa kalian dapetin, mulai dari gym membership sampai juga diskon buat ini, diskon kesehatan juga buat teman-teman, kayak yang tadi udah diomongin ada BPJS ala-ala juga nih namanya NHS ya teman-teman. Bisa banget kalian langsung apply itu kalau misalkan kalian keterima, jangan lupa. Terus apalagi sih ini banyak banget nih, banyak banget, saking banyaknya tuh sampai lupa gitu ya KPG. Tapi selain itu ada juga student visa yang harus teman-teman apply setelah kalian keterima di universitas yang kalian tuju. Itu harganya ada 34,8 pounds, sekitar 5 sampai 6 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk kalian harus perhatiin juga kualifikasi yang dikasih sama universitas yang kalian tuju. Itu IELTS-nya butuh berapa sih, butuh berapa skornya. Ada yang 6,5, ada juga yang 7,5. Jadi kalian harus benar-benar persiapin dari sekarang. Dan buat kalian yang ikut sesi ini tuh sangat insightnya tuh dapat banget, karena kalian udah bisa, kalian malah one step ahead dari teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk semua peserta bisa banget menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau misalkan nih ada yang mau langsung tanya ke Kak Vega secara langsung nih, boleh banget buat open cam sama on mic, nanti kita bakal bantu. Terus kita lihat dulu ya di kolom chat ada berapa orang yang tanya. Oke, ini nih ada informasi-informasi juga yang udah dikasih sama teman-teman dari Kak Azaria Fala, dari juga ada dari ya Kak Azaria Fala ini ada organisasi internasional yang bisa diikutin juga kayak Rotaract. Terus ini nih yang ada pertanyaan, kalau misalkan nih Kak Vega mau double degree itu bisa nggak ya? Di Inggris itu untuk ini, mohon maaf nih saya mau tanya. Oh, sorry. Sebentar. Sebentar. Ini ada sebentar. Maaf, ada gangguan sedikit. Oke.
Oke, ya. Ini saya mau tanya, ini double degree-nya gimana nih? Double degree di Inggris, di Indonesia, kemudian ke Inggris gitu ya? Atau di Inggris terus double degree dua-duanya, tapi kaliannya di Inggris gitu? Gini aja Kak, dua-duanya bisa Kak ya, tapi Oke. kita omongin yang kalau misalkan kita di Inggris full semua nih, double degree kira-kira bisa nggak nih? Eh, nah, untuk double degree sendiri ya teman-teman, di Inggris itu jujur untuk saya sendiri yang saya tahu itu masih jarang, tapi mungkin ada. Kalian harus cek universitasnya. Karena gini, em, untuk kuliah di Inggris itu beda sama di negara lain ya. Eh, untuk kegiatan akademiknya cukup intens. Jadi kalau untuk kalian mau ambil program dual degree pun kalian harus memang siap lahir dan batin. Jadi maksud saya gini, karena di sana tuh standar kualitasnya tinggi sekali ya untuk akademik. Jadi eh, untuk satu degree aja itu membutuhkan konsentrasi yang cukup luar biasa gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau ambil mungkin untuk double degree saya kayaknya jarang deh yang dengar ada anak Indonesia ambil double degree di UK langsung itu jarang. Mungkin yang sering saya dengar memang ada double degree di Indonesia dulu, baru nanti terbang ke sana untuk melanjutkan apa namanya sisa belajarnya gitu setahun atau 2 tahun itu ada. Tapi kalau untuk kalian menghabiskan waktu double degree-nya lagi di Inggris untuk degree yang berbeda, sorry untuk dua major yang berbeda ya, itu sejauh ini sih belum ada gitu. Belum pernah juga saya dengar karena memang di sana untuk satu degree aja kalian membutuhkan konsentrasi dan standar akademiknya berbeda lah gitu dibandingkan Indonesia ataupun negara lain gitu. Jadi uh, ya apa ya mungkin diperhitungkan aja lagi kalau misalnya mau double degree gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Vega. Jadi buat teman-teman yang mau double degree, kalau misalkan mau langsung double degree di Inggris mungkin masih jarang dan kalian harus menyiapkan menyiapkan lahir batinnya dulu ya, karena Ya, aku standarnya mau yang bilangnya beda. gini deh, pahitnya gini. Susah ya untuk double degree di Inggris itu susah bener karena mau uh, single degree aja tuh jatuh bangunnya itu lumayan gitu. Ini karena aku dapet testimoninya pun juga dari pelajar-pelajar di Indonesia yang di sana gitu ya. Jadi yang saya bilang adalah karena di sana standarnya tinggi sekali gitu ya. Mau di negara misalnya mau di Australia atau Amerika juga sama gitu. Misalnya kalian di sini untuk pelajaran yang gampang lah ya, dapat 7 itu ya udah standarnya oke. Kalau di sana kan nggak pakai mark 7, 8, 9, 10 gitu kan. Di sana kan lebih ke ABC gitu ya. Nah itu jangan kaget kalau misalnya kalian tiba-tiba baru masuk, namanya masih beradaptasi, culture shock. Awal-awal kalian struggling untuk mengikuti pelajaran di sana, ketika kalian dapat C minus atau D atau C plus itu untuk awal-awal ya wajar gitu. Tapi nanti kalau sudah beberapa bulan kalian udah ketemu feel-nya, konsennya udah dapet, nah baru deh itu kalian juga bisa berkonsultasi dengan guru-guru di sana gitu. Ya kurang lebih sih begitu. Oke, berarti emang jarang dan sangat sulit ya. Kira-kira aku mau kepo nih Kak. Hmm. Kalau kan kan walaupun nggak sering banget ada orang yang ambil double degree di Inggris langsung, itu tuh masih ada kan ya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang mereka butuhin untuk menyelesaikan double degree ini langsung di Inggris? Biasanya sih kalau yang ada program beberapa universitas di Indonesia itu misalnya karena kan kalau untuk S1 di Inggris itu kan 3 sampai 4 tahun ya. Mungkin kalau di Indonesia karena ini pemerintah Inggris sendiri sedang apa ya memperbanyak relasi universitas antara di Inggris dan di UK sehingga program degree-nya pun atau transnational education-nya pun lebih luas gitu.
Jadi kalau misalnya kalian S1-nya 3 tahun, ya biasanya di sini 2 tahun dulu atau di sana 1 tahun atau misalnya 1 tahun di sini 2 tahun di sana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih programnya. Oke Kak, berarti untuk menyelesaikan double degree ini biasanya 1 tahun di Indonesia, terus 2 tahun di UK, atau mungkin 2 tahun di Indonesia, lalu selanjutnya di UK. Oke. Ya, Lan tergantung dari program universitasnya masing-masing. Oke, tergantung dari program universitasnya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak, beasiswa yang disediakan dari UK ataupun universitasnya sendiri, apakah ada yang fully funded atau ada yang parsial atau malah kita harus bayar semuanya sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya dari teman-teman. Jadi untuk S1 sendiri, program full scholarship dari pemerintah Inggris memang sekarang belum ada gitu ya. Tetapi banyak dari universitas atau institusi terkait yang memberikan kayak potongan biaya untuk tuition fee gitu. Kenapa sih jarang banget Inggris kasih full scholarship untuk S1 gitu? Ini nggak hanya untuk di Inggris aja sih, tapi mungkin banyak terjadi juga di beberapa negara. Karena apa? Karena kan untuk periode studi S1 itu lebih lama dibandingkan S2 gitu. Jadi memang prioritas yang diutamakan untuk program S1 itu adalah pelajar-pelajar di sana gitu atau untuk citizen di sana. Untuk di Indonesia sendiri atau untuk di luar UK full scholarship belum ada. Tapi kalian patut ngecek kembali ya ke universitas karena mereka punya program yang mereka keluarkan untuk misalnya pelajar di East Asia gitu, termasuk Indonesia, atau mereka punya program tuition fee untuk diskon tuition fee untuk pelajar Indonesia sendiri. Jadi justru potongannya itu dikeluarkan dari universitasnya sih, begitu. Dan itu pun lumayan membantu gitu. Oke, berarti untuk beasiswa sendiri dari pemerintah Inggris nih masih belum ada yang fully funded karena untuk periode S1 ini cukup lama ya Kak Vega, dan untuk beasiswa dari lembaga lain mungkin ada yang fully funded, jadi bisa dicek-cek buat teman-teman yang mau ambil beasiswa, bisa cek lembaga mana sih kira-kira yang ngasih beasiswa ke pelajar yang bersekolah di Inggris, dan juga teman-teman bisa cek di universitas yang bersangkutan, siapa tahu ada program scholarship ataupun diskon fee yang bisa didapetin sama teman-teman. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan kita lintas jurusan dari IPA mau ke jurusan IPS atau sebaliknya, itu tuh mungkin nggak sih? Untuk kuliah di sana atau Iya. Oh, bisa banget, bisa banget. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kalian mau ambil science di sana, pastinya ada beberapa materi yang memang diperuntukkan, maksudnya yang kategori sainsnya lebih ditonjolkan gitu. Misalnya kalian dari IPS gitu. Uh, Mereka pun maksudnya perguruan tinggi di Inggris itu menerima kurikulum nasional ya, jangan salah, menerima kurikulum nasional. Yang dicek apa aja sih Kak? Ya jelas ijazah kalian dicek, hasil ujian nasional kalian juga dicek. Biasanya raport juga diminta dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Walaupun memang harus ada usaha dulu, harus apa namanya, harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris, itu common sekali gitu. Tapi pihak akademik menerima gitu dan memeriksa satu-satu. Kalau kalian ingin cross major dari IPA terus ke IPS itu tentu bisa, tapi kalau balik lagi dari IPS ke IPA untuk misalnya kalian ngambil engineering, kalian ngambil teknik, itu mereka pasti akan double check lagi kalian masuk ke dalam kualifikasi mereka atau tidak gitu. Untuk possibility diterima atau tidak ya ada gitu.
Tapi makanya jangan putus asa gitu. Belajar dipersiapkan saja nilainya sebaik mungkin, karena mereka akan mereview kembali nilai-nilai kalian gitu. Oke, jadi terima kasih untuk jawabannya Kak Vega. Jadi buat teman-teman yang mau lintas jurusan dan mau studi ke Inggris, bisa banget ambil linjur. Dan tapi ada ini ya teman-teman, ada requirement yang harus teman-teman penuhi, kayak misalkan IPS ke IPA, terutama buat jurusan engineering ataupun yang science banget gitu ya teman-teman, harus ada double check dari sananya sendiri, kira-kira kalian qualified atau enggak. Dan terus Inggris ini juga pakainya kurikulum nasional, jadi ada pengecekan ijazah, hasil ujian nasional, dan juga rapot. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Vega. Misalkan ada kesempatan langsung S2 saat S1, seperti misalnya S1 dan S2 dalam jangka waktu 4,5 tahun, itu kira-kira ada nggak ya Kak di Inggris? Untuk apa, maaf tadi? Misalkan kesempatan langsung S2 saat S1 kayak fast track program gitu. Oh, kalau fast track itu, program fast track di sana itu nggak ada, ya, nggak ada. Jadi memang stepnya harus, uh, ada beberapa step yang harus diikuti, terutama kita kan dari luar UK ya. Kecuali memang kalian sangat-sangat brilian, ya tidak menutup kemungkinan kalian bisa ditawarkan program fast track gitu. Tapi sejauh ini yang saya tahu tidak ada program fast track sih. Jadi tetap requirement, karena standar di sana sangat tinggi sekali gitu. Jadi harus melewati proses ya dari S1, S2, kemudian S3 gitu. Oke, terima kasih jawabannya ya Kak Vega. Jadi buat teman-teman yang mau ambil fast track program nih, sayang banget untuk di Inggris masih belum ada program fast track. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kegiatan seperti expo, job center, atau konsultasi kerja itu kira-kira membantu mahasiswa dalam mencari kerja nggak ya Kak? Misalkan ada nggak ya kegiatan yang expo, job center, atau misalkan konsultasi gitu? Oh ada, di sana ada, namanya itu student care, atau student career center, biasanya namanya student career center. Jadi setiap institusi itu punya kayak konsultasi karir, di mana kalian juga bisa di-link ke perusahaan-perusahaan dari kecil hingga top company di Inggris gitu. Misalnya kalian ada program magang, kalian mau ada coba part time, itu ada di sana fasilitasnya gitu. Atau dari komunitas-komunitas pelajar Indonesia di sana, kalian bisa dapat informasi gitu. UK alumni atau pelajar Indonesia di Inggris itu tuh hubungannya sangat solid gitu. I think this is the only one, Indonesia is the only one country who have a solid relationship ya, among the Indonesian students in the UK and then the UK alumni in Indonesia gitu. Nah, di sana ada namanya organisasi YIPA, YIPA, Young International, pokoknya YIPA itu adalah pelajar-pelajar Indonesia ex atau UK alumni yang berkarir di Inggris atau berkarir di luar. Untuk YIPA sih sementara di UK. Nah, itu kalian sebenarnya bisa explore kesempatan di situ, bisa connect dengan orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, dan jabatannya oke gitu. Mereka bekerjanya juga di perusahaan-perusahaan ternama seperti di Berkeley Bank, kemudian ada juga yang di HSBC UK atau London gitu. Jadi jangan hanya menutup, gimana ya, ketika kalian di sana open network sebesar-besarnya gitu. Boleh kalian bermain dengan atau berkumpul dengan pelajar Indonesia, tapi tentunya kalian juga harus bisa open untuk opportunity atau networking di sekitar kalian yang kalian mungkin nggak sadar itu bisa membantu kalian gitu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya sih ketika kalian di sana, karena networking itu menurut saya penting, gak bisa kalian dapatkan pengalamannya di mana-mana karena kalian yang ngerasain gitu.
Oke, terima kasih Kak Vega. Berarti ada banyak kegiatan kayak Student Career Center yang bisa bantu pelajar-pelajar Indonesia di Inggris untuk Ada banget. konsultasi kerja. Ada juga komunitas kayak GIPA juga ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah ragu untuk studi abroad to UK. Lanjut nih pertanyaan terakhir kali ya. Misalkan nih Kak Vega, kita tuh kurang mahir dalam berbahasa Inggris. Apakah ada course yang perlu kita ambil dahulu dan berapa lama? Terus mau tanya lagi nih, ada nggak ya kelas penyetaraan sebelum kita belajar langsung di UK-nya, belajar langsung di kelasnya itu? Good questions. Thank you, Mbak Gibi. Teman-teman, kalau untuk bahasa Inggris, saya nyaraninnya yang aman ya. Kalian lebih baik memperdalam bahasa Inggris ketika kalian di Indonesia dulu gitu. Iya betul, ada program pemantapan bahasa Inggris di sana 3 sampai 6 bulan, tapi balik lagi biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal daripada kalian mempersiapkan di Indonesia. But it's okay if you have if you can afford that and you want to uh, depart early to learn English in the UK gitu. Boleh banget, tapi kalau untuk teman-teman yang lain, menurut saya alangkah baiknya dipersiapkan dulu dari Indonesia gitu, karena um, kalian bisa les, kalian bisa belajar sendiri di YouTube. Sekarang kan banyak banget ya yang bisa kalian explore di YouTube gitu. Dan juga banyak sekali kursus bahasa Inggris untuk mempersiapkan IELTS, untuk memperbaiki grammar kalian di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kalau misalnya kalian kurang mahir, ada baiknya kalian belajar dulu, mempermantap keahlian bahasa Inggris kalian sebelum mengambil tes IELTS. Gitu. Seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk ambil tes IELTS, kemudian tes TOEFL, kalau misalnya udah bayar mahal, terus tiba-tiba skornya rendah, itu kan ya tidak bisa diulang gitu. Kecuali memang kalian sadar dan ya harus ulang, ya mau bagaimana lagi gitu. Tapi sebelum teman-teman ambil tes IELTS harus memperhitungkan itu ya. Belajar dari sumber-sumber yang sekarang bisa didapetin di mana aja, bisa beli bukunya, yang ada CD-nya, itu pun membantu kalau teman-teman merasa nggak bisa berkembang. Kalau mau kursus private juga ada gitu ya fasilitasnya. Jadi intinya adalah kalau mau sekolah di luar negeri itu harus proaktif ya. Kalian harus udah bisa cari gali informasi dari universitas, bahasa Inggris, kemudian jurusan itu harus kalian cari sendiri. Itu bisa mengenal diri kalian, membantu mengenal diri kalian lebih baik lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kalian mau ambil program bahasa Inggris di UK, ya tentu ada gitu. Biasanya pihak universitas menawarkan 3 bulan atau 6 bulan. Biayanya juga ya bisa memakan lebih ya di luar tuition fee kalian seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Vega atas jawaban yang udah Kak Vega sampaikan ke kita. Dari sesi tanya jawab ini nih ya teman-teman, untuk double degree di Inggris masih jarang. Kalau misalkan mau ambil langsung di Inggrisnya, double degree itu masih jarang. Sementara kalau misalkan kalian ambil setengah di Indonesia dan setengah di UK itu ada banyak ya kayaknya teman-teman. Ya ada Terus habis beberapa. itu, ya terus habis itu beasiswa, untuk beasiswa nih ya teman-teman, full scholarship sendiri masih belum dikeluarin sama pemerintah Inggrisnya. Biasanya yang dapat full scholarship tuh citizens dari Inggris langsung. Dan tapi kalau misalkan kalian mau cari beasiswa, bisa banget cari di lembaga-lembaga lain yang memberikan program scholarship itu. Dan juga kalian jangan lupa buat sering-sering cek dari universitas yang bersangkutan. Siapa tahu ada program scholarship, ada diskon untuk pelajar juga. Terus untuk linjur sendiri, kalian mau kuliah linjur di Inggris itu bisa banget teman-teman, tapi ada double check kalau misalkan kalian dari IPS ke IPA dan mau ambil yang engineering ataupun science itu ada double check, dan kira-kira kalian bisa nggak sih memenuhi requirement dari mereka. Tapi ada possibility buat diterima itu masih ada teman-teman.
Terus nggak ada program fast track ya. Habis itu ada juga kegiatan untuk membangun karir kalian nih, kayak student career center, nanti kayak misal konsultasi karir, dan juga ada komunitas-komunitas yang bisa bantu kalian, kayak YIPA, itu kayak isinya orang-orang Indonesia yang berkarir di Inggris. Terus periode S1 sendiri, itu tuh lama dan standarnya itu beda dari Indonesia, jadi buat teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang ya yang mau kuliah di Inggris. Jangan lupa ada website yang udah dikirim sama Kak Vega di kolom chat. Kalian bisa cek lebih lanjut lagi informasi dari British Council di web itu ya teman-teman. Untuk mengakhiri sesi hari ini, adakah sepatah dua kata closing statement dari Kak Vega? Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, pesan saya adalah terus jangan berhenti bermimpi. Tentunya teman-teman harus terus bermimpi dan melaksanakan do your best untuk bisa mewujudkan mimpi kalian gitu ya. Jangan lupa tadi pesan saya proaktif dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih independen apabila kalian mau studi di luar negeri gitu, terlepas apapun itu di UK, Inggris, di Australia, di Amerika, dan silahkan teman-teman visit website Study UK British Council, atau mungkin enaknya follow social media British Council Indonesia @idbritish, atau UK in Indonesia untuk kedutaan Inggris di Indonesia, untuk teman-teman mendapatkan informasi soal update dari kami, aktivitas-aktivitas kami. Jadi sampai ketemu dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.